install ini dulu. Kalau ada yang mau ngide-ngide manual, kita install komenan ini dulu. Buka aja di installation, terus setelah ini kita install lagi, ada namanya itu Breeze, Laravel Breeze. Nah, kita install juga ini. Setelah itu baru kita install npm kalau npm install tuh ya kayak jalanin npm i aja gitu. Terus di Laravel Inasia nih, Laravel Inasia. Kalau mau yang apa aja sih, kalau mau tahu apa sebenarnya di belakang dari instalan Laravel di. Nah, kayak gini biasanya install tuh. Kalau misalkan manual, Composer require Inertia JS. Terus ini, jadi kita installnya itu manual. Gitu. Itulah perbedaannya. Oke, Ica. Oke Bang, makasih Bang. Oke, kita lanjut. Langsung atau mau ada yang mau diulang yang kemarin? Kayak lanjut aja, Bapak. Oke. Oke, oke, oke. Oke, kemarin kita udah ada rancang ya. Ini dibuka dulu rancangnya. Apa ya kemarin rancang? Ini ya kemarin yang kita rancang. Iya Bang. Oke, users, terus event, daftaran. Oke, sebelum kita lanjut tuh kita ada yang namanya tuh kemarin udah Bang jelasin migration belum ya? Baru setup awal aja ya. Oke, migration. Ada nama itu migration. Migration ini kayak apa ya? Kayak si kan udah Bang jelasin tuh kemarin yang nama itu artisan kan, yang untuk komennya si Laravel. Jadi si migration ini guna itu untuk kayak ini, dia digunakan untuk generate database. Nah, jadi dia digunakan untuk mengenerate database atau biasa di database itu kan ada tabel. Mungkin kita buka dulu tabel. Ini udah jalan nggak ya? Oh, belum. Oh, mati. Oh, mungkin kita buka PHP My adminnya. Ini aman ya, nggak ada kendala ya. Ntar
Apanya suara Bang? Aman Bang. Oke. Mana Bang? Tabel nih. Ya database nih. DB company profile. Ini kalau kita kalau biasanya kan kita bikin manual ya. Bikin ada yang bikin pakai komen database gitu kan. Terus with tabel apa itu. Oh si Laravel dia ada artisannya. Jadi dia pakai artisan untuk membuat tabel ini. Kayak bikin post kemarin kita udah bikin post ya. Yang kita nanti salah ini kemarin kita sudah bikin kayak ini nanti bentrok projectnya DB company profile kan apa kemarin ah DB company profile kan Web company profile. oh company profile ini salah project banget ini kayaknya begini sih oh iya emang ini sih. DB mungkin ini beradu jadi ini kalau kita bikin manual nah, biasanya kita bikin new terus kita isi database-nya ya, atau file-filenya nah misalkan kita bikin nih file-filenya nah, untuk migration kita nggak bikin di sini lagi di PHP admin kita cukup bikin di langsung di ada nama itu coba teman-teman lihat di database ada folder database namanya terus ada migration terus di sana nanti kita bikinnya nah cuman kita nggak bikin filenya manual ada komenan dari si Laravelnya cukup kita ketik option kita ketik PHP artisan migration terus nama tabel kita bisa nama tabel tuh diawali dengan create terus oh iya nah sip. Artisan make migration terus nama tabelnya sebenarnya ini enggak
pakai grid di awalnya, cuman bang udah biasa juga pakai grid di awalnya. Bisa boleh kayak ini apa nama tabelnya gitu. Misal dari rancangan kita, kalau user ini udah ada, jadi kita lanjut ke event. Kalau kita bikin yang event, nah gitu aja. Cuman ya sama penamanya dengan yang immigration yang sudah ada ini. Jadi kita bikin pakai create event, terus di akhirnya tuh tabel. Terus kita enter, lalu ada langsung template untuk application kita gitu. Jadi kita nggak perlu bikin manual lagi di PHP Admin gitu. Nah, lah migration. Nah, jadi setelah kita bikin migration, nanti ada lagi komenannya. Nah, jadi setelah ini ya, mungkin kita bikin dulu file-filenya. Apalagi Bapak? Oh, oke. Nah, ini ada ID PK, ID primary key. Primary key nggak usah lah Bang jelasinnya. Nah, kalau biasanya dia ada beberapa macam untuk ID ini, penulisan ID ini. Ada orang bikinnya kayak ini aja. Ini udah otomatis jadi ID. Mana ada lagi orang bikinnya kayak ini. UID kayak gini. Gak ada kayak gini. Terus ada lagi orang bikinnya kayak gini. Sering seperti ini. Jadi yang biasa kita pakai kalau untuk proyek kecil pakai aja yang ini, yang bawaan. Cuman kalau untuk proyek yang udah lumayan, ya pakai UID namanya. Kenapa pakai UID? Biasanya orang yang udah proyeknya itu udah lumayan besar kan biasa di deploy untuk diupload ke server terus bisa diakses ya proyek yang bang liatin kemarin. Jadi kalau nggak pakai UID ini biasanya orang bisa menghack proyek kita dengan mudah gitu. Cuman pakai UID ini dia nanti akan diacak penamaan dari primary key-nya. Jadi nggak gampang dihack gitu. Jadi untuk keamanan itulah kira-kira. Oke, lanjut ada judul event. Kalau judul event tuh biasanya stringnya. Oke, kita bikin aja string judul event. Terus lihat lagi ada deskripsi. Deskripsi ini teks, jadi kita bikin teks. Terus ada tanggal event. Event ini kita bikin date. Terus lokasi ini kita bikin teks lagi. Jelas kalau yang panjang-panjang kita pakai teks saja. Itu awal nggak apa-apa lagi gitu. Terus ada lokasi, terus kota,
user ID. User ID. Si user ID ini berrelasi, kenapa lihat dokumentasi dulu untuk migration di sini. Mungkin bisa teman-teman lihat ada di sini, dia aja relasi. Di sini foreign key. Nah, kita bikinnya ke ini nanti. Ditambahin ini. Ini garis string, jadi mungkin bikin saja. Nah, ada alasan. Ini mau jelasin alasan itu. Sini kan pakai apa ya? Pakai unset big integer. Alasan pakai unset big integer ini karena UID ini dia basisnya tuh atau dasar tuh dia pakai big integer, nggak pakai integer, pakai yang tipe data integer. Itu si user ID dipakai big integer. Nah, mungkin teman-teman juga kebingungan kenapa di sini ID, kenapa saya di teman-teman lihat di user sini ID gitu. Terus kenapa di sini udah beda lagi user ID? Mungkin teman-teman kalau ada yang sudah belajar tentang apa ya, diagram tab, diagram tabel, terus atau rencana tabel di kuliahnya, nggak tahu ya apa matkulnya apa. Misalkan kalau dosen tuh bikinnya tuh kalau di sini primary key-nya user ID, nah, jadi harus sama di sini juga user ID itu foreign key-nya. Cuman Laravel dia udah langsung ngetahui. Jadi kita ngetahuinya lewat dari referensi ini. Jadi reference ID. Jadi yang ditulis di sini harus di sini seharusnya ID. Gitu. Jadi yang harus disamain yang reference ini. Mungkin kalau teman-teman kebingungan bisa cari aja di sini. Di sini banyak. Kalau di dokumentasi Laravel ini ya, udah beda ya dokumentasinya. Itu dijabarin. Oh, sekarang udah beda dokumentasinya. Oh, ya bukan yang terbaru ya, enggak yang apa. Soalnya ada perbedaan minus dari Laravel ini dia beda versi, jauh beda penulisan ya ada strukturnya tuh. Jelas itulah kira-kira. Mungkin kalau kebingungan untuk tipe data atau untuk penulisan di sini, biar aja di sini. Kayak unsack tadi itu pasti ada tuh. Tuh, dia langsung ada. Kalau mau lebih banyak tahu gitu tentang
tipe-tipe data yang ada di Laravel ini. Yang kebingungan, yang dari sini, kayak di sini kan banyak tuh tipe datanya. Di sini semua ada. Tenang aja. Kalau enggak ini paling gampang, misalkan kebingungan gitu kan. Yang paling gampang tuh tabel, saya bikin tabel. Terus setelah panah ini, kelihatan ya, yang panah ini. Kita kontrol spasi. Nah, terus di sini muncul tuh semuanya. Apa aja tipe-tipe data struktur dari migration ini. Oke, setelah kita bikin migrationnya, ini namanya migrationnya. Terus sesuai juga di sini kan biasa Laravel ini pakai S di akhirnya. Kita dan dari atau di itu penamaan ini penamaan tabelnya event AS nih. Terus di bawah juga. Jadi maksudnya ini skema database. Jadi di sini adalah nama skema itu sama dengan tabel di database. Jadi skema event berarti tabel event. Dia ada ID, terus dia ada string judul, ada teks deskripsi sampai bawah. Itu cara bacanya. Nah, setelah ini kita tinggal jalanin comment. Ini kita nggak tahu, kita lihat dulu artisan list. Kita ketik dulu php artisan list. Terus di sini ada namanya tuh ini migrate. Migrate ini untuk run the database migration. Jadi dia untuk menjalankan migration tadi. Jadi kita klik, kita tekan aja php artisan migrate. Nah, kan kalau mau pembuktian, kan di sini yang awalnya belum ada tabel event. Mungkin bisa teman-teman lihat di sini belum ada tabel event. Setelah kita jalanin ini php artisan migrate, otomatis di sini coba kita refresh. Nah, dia akan muncul tabel event gitu. Dan dengan tipe datanya. Itu kira-kira. Jadi dia nggak muncul dulu. Jadi kita harus jalani lagi php artisan migrate. Nah, di migration ini juga banyak komenannya. List untuk migrate ini ya. Mungkin bisa teman-teman buka php artisan list, terus di sini ada tadi. Nah, di sini ada beberapa migration nih. Ada migrate fresh, terus ada migrate install, ada migrate refresh, reset, rollback, status. Nah, biasanya yang digunain orang hanya yang PHP artisan migrate tadi. Nah, yang ini PHP artisan migrate. Nah, ini gunanya misalkan nih kita mau bikin migration baru. Ini migration baru. Nah, jadi otomatis untuk menambahkan ke database kita cukup jalan PHP artisan migrate. Terus ada tambah PHP artisan migrate fresh. Nah, ini gunanya kalau diartikan ya, dia bikin dia hapus dulu tabel yang lama, tabel yang ini di database di sini. Terus setelah dihapus, dia ulang lagi untuk bikin yang baru itu. Misal kita bikin cuman ini digunain kalau dia agak jadi ya gunainnya. Misal di sini udah ada datanya, kebetulan ada nggak ya datanya. Nah, misal ini ada data, itu kita bikin baru. Bisa
nanti teman-teman juga bertanya kenapa kita jalanin ini juga. Setelah ini kita dapat jawabannya. Nah ya benar saja. Kita contek aja dokumentasi itu. Ini juga asal kita isi datanya. Misalkan ini kan ada user nih dan ada datanya. Nah, kita seperti itulah. Guna untuk migrate pakai phrase ini, kalau kita jalanin ini, dia bikin tabel baru, cuman dihapus tabel yang lama, dan isinya tuh kosong gitu. Saya ini kebetulan ada data. Kita jalanin PHP migrate fresh dan otomatis di sini kita refresh, dia akan hilang datanya gitu. Jadi itu guna si migrate fresh tadi. Mungkin bisa teman-teman cari tahu lagi nah yang lain. Cuman yang biasa digunain cuman yang ini aja, yang migrate fresh. Ada lagi palingan, coba kita lihat lagi. Palingan yang digunain rollback ini misalkan tabel kita kehapus gitu. Ada tabel kita yang kehapus. Nah, kita pakai rollback. Terus yang refresh ini cuman kayak refresh saja. Kalau reset, nah dia cuman jalanin ulang si migrationnya. Paling kedepannya abang cuman gunain yang migrate fresh saja nanti. Jadi, kalau mau lebih detail mungkin bisa baca dokumentasinya. Tadi dokumentasi Laravel di sini. Oke, mungkin itu kalau untuk migration. Setelah itu ada namanya itu seeder. Nah, ini kan kebetulan abang ada bikinnya untuk seeder. Seeding kalau orang baca. Seeding ini gunanya untuk misalkan kayak tadi yang awalnya data di sini nggak ada, di sini nggak ada ya, awalnya nggak ada. Dengan kita jalani seeding, sebenarnya cara jalannya nggak beda. Kalau tadi nggak beda dengan cuma tadi. Artisan, debesin, kayak gini jalannya. Dan otomatis di sini, nah dia ada data. Jadi kita nggak perlu lagi manual-manual, kita cukup jalanin di kode aja, dia udah ngisi, udah membantu kita gitu. Itu kira-kira. Terus ada lagi factory. Factory ini data palsu. Mungkin sekarang nggak abang jelasin, cuman nggak abang praktekin, soalnya agak lebih lama jelasinnya. Cuman intinya si factory ini sama dengan seeding. Bedanya kalau si factory ini dia harus install package lagi, package di luar. Ada namanya itu Laravel Packer. Mungkin bisa teman-teman cobain kalau pengen lebih tahu. Nah, dia harus install ini dulu, composer require packer. Terus diatur lagi downloadnya. Setelah itu baru diisi datanya. Sini formatnya, ada format terus number. Kayak ini pakai random berapa itu. Kalau ini bisa kita bikin banyak data itu.
bisa kita tes 5.000 data atau 10.000. Mungkin kedepannya kita cobain kalau pengen dicoba. Itulah kira-kira. Oke, selanjutnya itu sih. Mungkin setelah ini kita langsung tiba ya ya dia udah otomatis itu default dari Laravel aja. Dia ada add faktor, terus ada job, C, user. Ini yang tuh teman-teman ketahui cuman yang user aja. Nah, 3 ini nggak perlu diketahui untuk awalnya. Nah, ini cuma kayak cache aja. Terus yang jobs ini kayak apa ya? Di belakangnya si Laravel lah kerjanya. Terus ada tuh faktor column ini dia untuk verifikasi 2 langkah mode yang fitur dari Laravelnya gitu. Iya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kan kita udah bikin nih untuk tabelnya event dulu. Cuman nanti apabila teman-teman beralih ke bahasa lain, mungkin cari-cari tahu. Biasanya ada migran, cuman nggak semua yang pakai migran ini, cuma beberapa. Dan kebetulan si Laravel ini udah otomatis jadi ini. Yang lain itu ada, cuman ya kita harus cari tahu. Oke, setelah kita migran, setelah itu kita cari ada namanya root test di sini web, sama dengan yang kita jadi kemarin yang tentang setelah kita bikin migration kita pergi ke root ini. Defaultnya ada beberapa, ada di sini inertia slash welcome ini lah, terus ada middleware ini. Maksudnya simpelnya root ini nggak usah dipikirin kenapa ini panjang banget, ini nggak usah dipikirin dulu. Yang perlu kita ketahui untuk root ini cuman ada mungkin S3 atau dari dokumentasi dulu lah. Hapus. Sering-sering buka dokumentasinya. Itu default awalnya. Misalnya si Laravel bikinnya kayak ini. Root, get, terus greeting. Misalkan di sini function return hello world. Maksudnya apa bang? Jadi ini dia mengambil sebuah root. Terus ada get. Get ini gunanya untuk menampilkan. Jadi seperti yang kita bahas di di sini HTTP tadi controller nggak ada juga di sini. Nantilah. Jadi get ini dia kalau ada yang berhubungan untuk menampilkan data, hanya untuk menampilkan data data-data di database kita. Kayak di sini ada data nama kayak gitu. Jadi dia pakai get namanya. Dia ada beberapa. Dia ada get, ada post, ada put, ada apa lagi. Nah ini ada get, ada post, put, patch, delete, sama option. Cuman yang sering dipakai itu ada get, terus ada post sama put. Patch ini ada beberapa yang pakai. Dia sama dengan put. Cuman enggak terlalu sering digunakan. Untuk perbedaannya dia ada perbedaan.
mungkin kita tanyain ke GPT. Nah, jadi itu kita kalau nggak ingat atau apa, kita GPT. Kita buka chat GPT. Terus kemarin kita folder, aduh, delete. Ada folder kita. Kita bikin baru lagi di sini lah. Bikin dulu fokus untuk penjelasan. Penjelasan. Kalau kita bikin konteks awalnya, dia akan fokus ke sana. Oke, kita stop dulu. Kita bikin lagi prompt untuk ke depannya. Berikan jawab singkat dan itu baru kita tanya, ini apa bedanya, cukup detailnya, ini apa beda. Nah, ini perbedaannya tuh kalau update, kalau dia pakai bot saat ini, dia full update. Misal nanti ada data sini, ada beberapa data gitu. Kalau si update ini biasanya dia by ID, jadi dipanggil ID-nya, lalu baru diupdate. Nah, kalau si bot ini dia mengupdate seluruh data. Cuman kalau patch, dia bisa kayak ini. Dia bisa mengupdate cuman email aja, bisa update name aja, bisa password aja, profil dia bisa. Kalau patch, kalau put, nah dia bisa seluruh, dia untuk semua itu, semua field ini, name, email, sampai itu. Setelah itu ya, kayak mungkin itu ya yang sering dipakai ini. Terus kenapa di sini beda, Bang? Di sini beda. Untuk pertama agak beda penulisannya, Bang. Apa beda? Misalnya karena untuk yang pertama kali biasa disaranin root get. Jadi jelas ya, di sini ada perbedaan. Ada get, ada post, ada put, ada paste. Terus di sini ada greeting. Ini maksudnya apa, Bang? Ini maksudnya ini greeting. Jadi yang ditulis di sini dia akan ditulis, dia yang akan ditulis di URL kita nanti. Jadi nanti akan yang sudah dinyalakan. Salah ada slash heading nanti. Bisa tadi. Kita uji coba, kita copy, kita bikin di sini. Saat kayak ini, kalau untuk awal, kalau untuk awal ya dia nggak harus dia akan otomatis generate nantinya. Kita ketik aja lah.
Pilih set. Sorry. Set. Akan nih hello world. Dia akan menampilkan si hello world ini. Terus yang perlu kita ketahui lagi untuk penulisan huruf ini sebenarnya cuma dua. Ini untuk URL dan yang satu lagi sudah penulisan yang gampang. Yang ini kita pakai yang atas, kita pakai yang ini. Nah, bisa seperti ini. Yang ini URL, terus ada pembatasnya koma. Nah, setelah belakang koma ini yang ditampilin ke browser kita nanti, dia yang akan dieksekusi. Nah, kalau alur dari si Laravel setelah bikin root, dia akan pergi ke controller. Itu ada di sini kita bikin array di dalamnya karena dia ada dua tulisan di dalamnya seperti ini. Nah, penulisan awal itu. Nah, seperti ini. Jadi di sini URL, terus di sini aksi yang akan atau yang akan dieksekusi atau yang apa yang mau ditampilin gitu. Nah, ini kita berhubungan dengan controller. Nah, jadi dia akan diarahin ke controller. Terus kenapa di sini ada indeks? Nah, karena ada indeks, biasanya untuk nampilin get dia akan memanggil indeks nantinya. Gitu. Oke, kita hapus dulu karena kita telah bikin event. Jadi cukup kita jalan lagi. Kita mau bikin controller baru gitu. Jadi kita nggak perlu bikin file manual di sini. Cukup kita ketik php artisan make controller, terus nama controllernya event. Nah, biasain penggunaan penamaan file di Laravel ini dia harus diawali dengan event. Terus misal dia dua suku kata, diawali lagi awalnya tuh dengan controller. Gitu. Coba perhatiin di controller ini setelah kita adakan dan otomatis di sini tampil. Nah, tampil di sini. Nah, biasanya seperti ini. Nah, dan pakai KI jadi ya udah tampil gitu. Jadi biasa ada di sini public version index. Seperti ini. Mau tips ya cara cepat untuk pembuatan konten ini sebenarnya dia akan otomatis beberapa. Nah, ada store, ada show, ada edit, dan yang terakhir akan update, ada destroy. Saya ini mau tips untuk cepat pembuatan controller biar ada ini semua. Boleh, Bang. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu controllernya. Cukup kita ketik PHP artisan make controller. Terus nama controllernya event controller. Nah, setelah ini kita spasi, terus kita bikin resource. Kita enter, kita
lagi filenya, dan otomatis sudah ada index, create, store, show, edit, dan sampai bawah. Jadi nggak perlu kita bikin manual lagi. Itu kira-kira. Terus ada di sini index, metode index, ada create, ada store, ada show, edit, update sampai bawah. Index ini itu apa? Index ini untuk penghubung ke view kita atau tampilan untuk menampilkan nantinya codingan kita. Terus ada create. Create ini biasanya untuk menampilkan nantinya. Terus ada store, ya untuk menjalankan eksekusi untuk menambahkan data nantinya. Terus ada show, ini untuk menampilkan data di detail biasanya. Terus ada edit sama kayak create tadi. Create dia untuk menampilkan alat edit. Terus ada update untuk sama kayak store. Kalau store untuk eksekusi codingan untuk create, kalau update untuk update itu. Terus ada destroy ini codingan untuk delete gitu kira-kira. Oke, kita lanjut. Sebenarnya ada yang lebih cepat lagi, cuman besoklah kita bahasnya. Kita bikinlah jadi satu. Atau kalau bekerja nanti abang kasih lagi tips baru. Kita nggak tahu nih mau ngerjain apa. Kita nggak tahu codingannya tuh seperti apa yang mau kita tampilin. Yang awalnya kita harus membuat root di sini dulu. Jadi kalau kita lupa, nah kita balik lagi ke dokumentasi. Kita pakai yang ini aja. Ini. Sini kita bikin yang awalnya tuh URL-nya berarti ada event. Terus apa yang mau ditampilin, dibikinin semua. Kita bikin satu aja. Kita bikin event controller class. Dan bikin ini. Terus spasi. Nah, bikinnya itu seperti ini aja. Get. Jadi dia mengambil get. Jadi dia akan ambil si index ini nanti. Nah, itu dia akan mengambil si index. Dia akan menampilkan si index. Terus ada name di sini. Name ini dia sebenarnya kayak apa ya? Misal nanti ada form. Form itu atau kayak ini. Nah, biasanya nanti dia akan ditulis seperti ini. Ada event index di sini. Jadi penulisan yang event index ini ditulis dikarenakan kita menamakan si root yang event ini seperti ini, event index gitu. Kita juga boleh nggak tulis juga boleh gitu. Seperti ini juga boleh. Cuman kalau seperti ini kalau kita nggak nulis, dia biasa berdasarkan URL kita penulisannya nanti. Jadi event/event aja. Gitu. Mungkin agak kebingungan nanti kalau udah masuk ke tampilan view-nya atau codingan view-nya baru nanti akan paham. Oke, setelah kita bikin root di sini, terus baru kita tampilin di sini. Kita tes dulu
return, kita kembalikan dulu nilai misal hello world gitu. Kalian sih hello world. Jadi otomatis kita ada road event. Ada klik aja di sini event. Dan tampilannya akan kita harus kasih name. Dia harus generate dulu. Ya, oke. Kita ada di siapa? Ya, errornya. Nah, misalkan error seperti ini kita tandain sering-sering bertanya. Ini karena keluar di sini aja sebenarnya nih. Terusnya kita bikin tuh seperti ini aja. Atau kita masih bisa. Apakah kita salah tulisannya? Kan ada seperti ini. PR-nya. Jangan gitu. Terus kita copy lagi juga codingannya. Kasih kasusnya baru kita tanya apa ini bisa ya masih tanya salah ini cara yang benar. Kita jangan copy paste aja. Jadi kita baca dulu mana yang tapi kita di sini lupa tutup lupanya harus seperti ini. Akses lagi ini aja yang dari GPT yang berbeda dengan kelas. Ini tampil hello world. Ini bisa tampil ya karena kontrol. Jadi kalau ada di copy masalahnya terus baru kita tanya, kita selesaikan ini, perbaiki ini, jangan seperti itu. Oke, pilihan hello world di sini. Lanjut, kita mau nampilin lewat codingan frontnya atau codingan di frontend-nya. Nah, di sini kita lihat lagi dokumentasi di inersia. Nah, seperti ini. Return inersia render. Jadi dia
tampilkan si codingan inersia. Kalau kita nggak pakai inersia ini, dia nggak akan tampilin inersia. Jadi dia tampilin si inersia yang beralamat di event show. Berarti nanti ada event show. Seperti ini, pilih return inersia. Inersia. Terus titik 2, return event index. Tekan seperti ini. Setelah ini kita bikin ada di resource, terus di JS, terus ada di patch. Di sini kita bikin folder event. Nah, itu bikin index. Di sini itu codingan full kita bahas. Kita pilih dulu. Misalkan ini cuman sebelum kalau udah berhubungan dengan full, dia harus di generate dulu. Baru kita PHP artisan generate finder di finder mana ya? Tanya lagi artisan generate finder. Oh, kembali. Dia harus di generate dulu. Nah, setelah itu kita buka di sini event. Nah, ini tampilannya. Gitulah kira-kira. Dia akan nampilin ini. Terus kenapa kita jalanin PHP generate finder ini? Dikarenakan kita berkolaborasi antara si Laravel dengan Vue.js. Kalau dengan inersia ini, dia bikin root dua kali. Pertama, di root untuk backend di Laravelnya, terus root untuk si Vue.js-nya. Cuman kalau Vue.js-nya kita nggak perlu bikin, dia udah disiapin oleh si Laravel-nya. Cuman kita generate aja seperti ini. Dan otomatis root yang kita bikin di sini dia akan otomatis tergenerate. Kira-kira dan bela seperti ini. Terus kenapa bikinnya tuh di patch, Bang? Kalau ada yang tanya dari JS, terus ada patch. Kenapa bikinnya di sini? Misalnya itu karena ada di sini APTS, dia akan menjalankan yang ada di patch di sini. Gitu kira-kira. Itu alasan kenapa bikinnya itu di patch. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Yang mau bertanya dulu? Ada atau enggak? Atau enggak kita lanjut? Lanjut aja dulu bang. Ya, boleh dijauhin kipasnya Pak Li. Atau dimatikan. Oh lanjut. Oh oke. Jadi sampai sini paham ya. Setelah itu
Selanjutnya kita mau bikin CRUD-nya. Kita bikin di sini di patch-nya nih. Kita bikin ada create. Terus edit. Terus ada show. Kenapa kita bikin ini? Dikarenakan kita mau bikin CRUD, jadi nanti kita pisah-pisah codingannya gitu. Di controller ini ada create. Di create tinggal enggak, kita bikin di controller dulu. Kita pergi ke root dulu. Kita bikin lagi di sini. Kita copy, terus event. Kita ganti yang index ini menjadi create. Terus ini sudah dibikin. Name ini ganti juga jadi create gitu. Event create. Setelah itu kita pergi lagi ke controller. Kita return. Nah, event create gitu. Di create kita bikin template. Ini adalah atau ini apa ya? Nah, ini adalah. Ini adalah halaman create event, biar berbeda aja. Kalau yang di index tadi dia adalah halaman event. Nah, berarti langkah kita pergi ke web, kita bikin di root, terus kita generate white window. Dan setelah itu kita bikin di sini event. Oh, mungkin kita bedain lah. Oh ya, udah dibedain ya. Event create. Jadi kita tulis, tambahin di sini create. Dan otomatis dia akan pindah ke halaman create gitu. Terus mungkin kita pergi lagi ke di root ini lagi. Kita LT lagi. Kita bikin satu lagi yang nama itu edit. Terus di sini ada edit gini. Kalau edit ini agak beda. Jadi dia harus manggil ID nanti. Jadi otomatis di sini di event controller kita cari ada namanya tuh edit di sini. Return seperti ini. Kira-kira. Dan kita tampilkan si edit ini. Template. Di halaman edit. Seharusnya ini error. Tapi kita coba dulu. Edit. Nah, tampil event edit 1. Kenapa ada 1? Nah, dikarenakan di web kita di rootnya tuh kita nambahin parameter. Ini namanya parameter ID. Jadi kita bikin di sini sembarangan boleh. Yang jelas di sini terakhir itu angka. Boleh 3, boleh berapa itu. Yang jelas ID. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, kita lanjut ke controller. Ini tuh yang wajib dulu, ada index, create, terus ada edit. Nah, setelah ini cuman untuk menampilkan kalau yang method yang create, edit, index tadi. Setelah ini kita akan berhubungan dengan database.
Nah, karena kita berhubungan dengan database, kita harus bikin model namanya. Kita bikin lagi pemenan PHP Artisan Make model namanya. Terus apa nama modelnya? Karena biasanya disesuaikan dengan nama controller gitu. Di event. Kita enter, terus kita buka ada app, ada di sini model. Nah, di sini ada dibuatin event. Di sini mungkin untuk yang awal kita cuman perlu protective label. Label. Mana ya tulisannya? Kita pergi ke sini dulu. Kalau lupa model dan nama itu model. Ah, udah nggak ada ya? Oh, ada. Nah, oke, bisa kita buka. Ada di sini dokumentasinya model. Terus cari di sini ada nama itu Filabel. 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 Ada ya Filabel. Filabel. Oh, udah beda lagi. Oh, dokumentasinya. Mungkin kita tanya GPT. Cara penulisan Filabel namanya. Ini. Di protective. Oke. Di solar protected. Hmm, Oh, kita bikin. Nah, oh, nggak pakai dolar di awalnya. Lupa, sorry, sorry. Oke, sini ada nama itu Filabel. Filabel gunanya itu untuk mengizinkan field mana aja yang boleh diakses gitu. Nah, dari yang migration, kita lihat di migration, dia ada judul, deskripsi, event, tanggal, lokasi, event, kota, dan user ID. Untuk keamanan, biasanya si Laravel dia hanya membolehkan selain ID untuk diakses biasanya. ID ini nggak diakses. Kenapa nggak diakses? Nggak boleh diakses itu sebenarnya nggak boleh diakses oleh orang luar nantinya. Gitu. Jadi kalau ada orang yang mengakses ada nama itu SQL injection untuk cyber security. Nah, kalau dia akses si ID dia akan tolak langsung gitu. Itu gunanya Filabel nih. Jadi untuk mengizinkan dia ada Filabel, terus ada lagi nama itu uh, guarded. Dia sama, cuman bedanya itu kalau Filabel untuk apa aja field-field yang dibolehin. Kalau guardian nih apa yang tidak boleh yang nggak dibolehin gitu. Kebalikan aja. Oke, kita baca si event, ada judul deskripsi event. Nah, ini kita bolehin. Jadi ada judul,
Terus ada deskripsi event. Deskripsi event, tanggal event. Deskripsi event, tanggal event. Deskripsi event. Mungkin kita bagi dua aja. Dia ada deskripsi event, tanggal event, terus lokasi event, terus kota, user ID. Oke. Oke, ini yang diperlukan. Oke, setelah kita izinkan di sini, baru kita pergi ke controller lagi. Oh enggak, kita pergi ke root dulu. Selalu kita bikin root baru. Cukup kita copy yang atas. Terus, nah ini sudah dibikin ya. Ini nih aja. Jadi put ada, kalau untuk mengupdate kan seperti yang Mbak bilang tadi ada put namanya. Untuk put kita kasih URL-nya put, terus update. Nah, setelah itu kita panggil fungsinya dan baru kita coding di controller. Cuman kita nggak update dulu. Mungkin untuk post dulu, untuk create dulu. Ini kita matiin dulu. Oke, ini kita matiin dulu di stop. Jadi bikinnya sama kayak yang tadi, yang awal-awal tadi. Cukup di copy paste aja. Cuman bedanya itu di depannya aja. Post. Jadi metodenya jadi post. Kalau yang di atas jadi get, kali ini jadi post. Gitu. Oke, mungkin kita aktifin lagi yang ini. Setelah itu kita pergi ke event controller. Ada di store ini. Nah, jadi yang perlu pertama kita lakukan adalah namanya itu validasi. Request validasi. Gunanya apa? Untuk keamanan lagi. Misal kita nanti mau bikin form kayak ini di sini. Nah, biasanya penulisan ini ada aturannya. Nah, aturan untuk penulisan form yang mengatur tuh nama itu si validasi namanya. Untuk memvalidasi, untuk aturan saat penginputan gitu-gitu. Ini kayak judul, mungkin yang instan aja yang seperti ini. Judul apa-apa aja. Kayak ini dia harus diisi, required ini harus diisi. Terus dia berupa string. Terus maksimal penginputannya itu berapa gitu. Sampai bawah seperti itu. Untuk validasi kita baca lagi dokumentasi. Di sini ada validasi kalau nggak salah. Validation. Nah, ini. Nah, ini banyak. Mungkin bisa teman-teman lihat referensinya nanti. Oke, mungkin kita lanjut dulu. Karena di sini ada judul, deskripsi, tanggal event, lokasi event sampai bawah. Nah, setelah ini kita tambah si yang kita atur tadi, judul, deskripsi, tanggal event sampai yang bawah. Nah, caranya kita bikin lagi variabel event, terus kita sama dengan ada event ini diambil dari model, sama dengan yang MVC kemarin yang kita panggil dulu si modelnya. Cuman si Laravel dia pemanggilan dari apa namanya tuh, dari function lain atau dari kelas lain. Cukup seperti ini aja, kita panggil
nama dari kelasnya aja. Nah, ini kan nama itu event. Jadi kita panggil event aja gitu kira-kira. Nah, setelah ini kita baru kembalikan apa hasil dari sini. Atau kebingungan, kita tanya ke GPT. Buatkan code untuk store, nama itu store feed data. Dari kita kasih fieldnya, apa aja fieldnya, kita ambil dari model. Misalkan kebingungan besok, oke, kita copy fieldnya dari field berikut. Nah, dibikinnya seperti ini. Nah, kalau cara penulisan di Laravel banyak versi. Cuman ini versi yang nggak ada validasinya. Ini kan kalau yang bikin tadi dia kan ada validasinya. Ini. Cuman kalau ini nggak ada validasinya. Cuman itu aja bedanya. Terus kita kembalikan. Oke. Setelah ini kita bikin store di sini. Oh, ini sebenarnya nggak kembali ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita bikin validasi codingan untuk menyimpan data di store ini. Terus ada di sini create. Kalau tadi kan index. Atau kita bikin dulu di sini nge-link dia ke tambah. Jadi kita bikin aja di sini ada cara cepatnya. Dia ada dua versi untuk penulisannya. Ada pakai URL kayak seperti ini, event create. Ada lagi cara kedua, kita bikin dua kali kurung kurawal, terus nama name dari webnya store, event store, yang ini event create. Jadi di sini event create gitu. Dan setelah itu kita generate dulu. Dan kita lihat di codingan kita. Event. Terus ada buat event baru. Oh, code. Jadi dia nggak, kalau responnya 404 nih, berarti dia nggak ditemuin rootnya. Jadi kita clear dulu. Root clear. Generate. Nah, biasa ini kalau pakai ini dia kalau di href dia cukup pakai yang URL-nya aja. Di namanya tadi event ya tadi /event create. Nah ini di /event create. Jadi di sini kita tambah lagi. Nah, dia pergi ke halaman create. Jadi penulisan yang di sini harus sama dengan yang di sini. Event create. Setelah itu di create, karena kita agak kebingungan lagi, kita pergi ke GPT lagi. Kita copy yang ini. Buatkan form dari filabel
yang di atas. Ini nggak apa-apa, kita buatkan. Kalau teman-teman mau pandai, coba ketik manual nanti. Cuman karena sebenarnya aku mau itu diketik manual, cuman ya dikarenakan waktu nggak memungkinkan, kita copy paste aja. Mungkin nanti teman-teman ketik manual. Kita bikin di sini formnya. Nah, gini kira-kira. Abang tinggal jelasin aja. Dia ada form action, terus di sini ada root event store. Nah, ini didapatkan dari root tadi, root yang di sini, yang di web. Post ada di sini namanya event store. Nah, jadi kalau mau ambil si penamaan name di sini, penamaan yang event store, dia harus diawali dengan root dalam kurung event store titik store gitu. Boleh juga kita bikinnya itu seperti ini, cuman nggak akurat. Event slash event terus store. Nah, biasa seperti ini juga boleh, cuman nggak akurat nanti. Kadang dia akan error, jadi biasa disarankan kayak seperti ini. Terus metode post, mungkin teman-teman sering ngoding, cuman nggak ada yang tahu nggak metode post ini gunanya untuk apa? Kenapa ada metode post di sini? Sebelum lanjut, yang tahu? Ah, oke. Ada yang lain? Coba Bang lanjut aja. Mengirim data ke server. Oke, ini letak ke server atau ke pin. Ada yang lain? Oke, mungkin Bang lanjut aja mempersingkat waktu. Yang dibilang Afin tadi saya kurang tepat. Emang ada juga tepatnya sedikit untuk mengirim data ke server. Cuman ada tambahnya. Dia emang mengirim data ke server dan juga dia menandakan dia tuh metodenya tuh post. Nah, metodenya post. Kalau nggak kita bikin metodenya post, oke, dia akan dikirim ke server. Kalau nggak kita bikin metode post atau kita kosongin, dia nggak akan tahu pas di root ini. Oh, ini data ini mau ditambahin, dan dia metodenya itu post atau actionnya itu nanti berupa post. Nah, jadi sebagai penanda. Karena itu ada metode post di sini. Kalau nggak ada, dia yang seperti Apin bilang tadi, dia nggak akan dikirim ke server dan dia nggak diketahui kalau dia tuh metodenya tuh post. Terus ada di sini CSRF. Nah, ini gunanya itu untuk keamanan aja. Si Laravel udah mengantisipasi kalau ada hacker ke depannya. Dia ada namanya itu SQL injection atau serangan security. Dia banyak tuh dari cyber security, mungkin bisa dicari tahu. Cuman yang sering didengar ada namanya SQL injection. Nah, untuk mengatasi serangan-serangan seperti SQL injection ini, si Laravel pakai nama itu CSRF untuk mengamankan isi form kita atau isi inputan kita gitu kira-kira. Oke, mungkin yang ini nggak perlu dijelasin.
Mungkin itu aja. Untuk form inputnya nggak perlu dijelasin. Nah, setelah ini baru tampilan aja. Nah, baru tampilan aja seperti ini. Kita kasih border biar kelihatan lebih keren. Border. Terus ini kasih border, ini kasih border, ini kasih border, ini kasih border. Nah, misalkan seperti ini. Terus ini kita kasih border, background aja lah, background. Nah, misalkan seperti ini dia masih berserakan karena belum kita style. Si cyber security dia akan menyerang. Saya lewat di sini nanti. Tadi dia akan nyerang nanti melewati inputan kita di sini. Respon. Nah, saya di create ini. Nanti kita ketik. Mungkin abang bikin emang super cepat aja. Dia akan muncul di sini. Ini karena belum kita handle. Nah, dia akan nampil di pilot di sini. Nah, ini akan diserang nanti. Nah, cuman si Laravel dia sudah ngendel, dia pakai CSS. Nah, setelah ini kenapa ini nggak jalan? Nah, kita belum kasih codingan untuk menjalankan dari segi backend-nya, menjalankan codingan ini. Ini baru sekedar tampilan. Mungkin kita minta buatkan create code untuk kinerja dari form input. Kalau kita udah ngelatih dari atas dan terstruktur, dia akan apa ya, lebih jelas, nggak akan nangkep apa yang kita tanyain lagi. Nggak perlu kita bikin panjang-panjang untuk ngepromnya. Gitu. Oke, mungkin kita copy paste aja. Nah, misalkan seperti ini. Sini ada const form, use form. Mungkin kita bikin manual. Yang ininya. Sama, kita bikin dulu const. Biar kelihatan. Const form. Sama dengan ada nama itu use form. Form ini milik si inersia. Guna si use form ini untuk mengetahui isi dari form kita. Ya, ini ada judul, ada text area, sampai bawah, sampai di user ID, gitu-gitulah. Terus ada di sini ditambahin vModel namanya. vModel ini menangkap apa yang diinputkan dari isian form ini. Form yang waduh. Nah, isian form di sini. Waduh, hilang untuk apanya. Mungkin bagusnya kita ketik aja lah ya. Cuman main cepat aja.
Sama, biar teman-teman juga nggak bingung. Sama kita bikin nama itu script untuk codingan foo-nya. Cara codingan foo ini ada dua. Kita lagi. Sangat terkejar ya. Tambah dikit nggak apa-apa lah ya. Kita buka dulu dokumentasi foo. Dia ada dua untuk ngoding foo ini. Ada nama itu option, API option, terus ada composition. Kalau option dia biasa mirip kayak React penulisannya. Cuman kalau composition ini agak beda penulisannya. Dia lebih simpel lah, nggak seperti option. Jadi kita pakai yang composition ini. Mungkin bisa teman-teman cari tahu apa itu penulisan pakai option sama composition. Mungkin sekarang nggak abang jelasin dulu. Soal mepet waktu. Oke, kita bikin. Setelah kita bikin form ini, misal kita bingung, terus kita tanya tadi ke GPT, terus sudah tampil, kita baca ini apa, gitu. Mungkin abang jelasin dikit. Dia ada cons. Cons ini mendeklarasikan apa inputannya di sini, yang di form input. Setelah itu ada nama itu binding untuk vModel. Mungkin bisa teman-teman cari tahu juga di sini ada nama itu binding vModel atau binding aja. Nah, sini ada nama itu vModel. vModel itu kayak dia nangkep apa yang ada di input kan, atau yang di isian dari form kita, isian dari form ini, apa yang kita tulis di sini, dia akan ditangkap oleh si vModel tadi dan dimasukkan ke codingan si foo-nya untuk Vue.js-nya dan akan dikirim nanti ke backend-nya. Nah, itu dia pakai vModel nih. Binding ini sebenarnya fitur dari Vue.js. Mungkin kalau kita baca ya, dia emang untuk pengisian formulir. Saat menangani formulir di sisi front end, kita selalu menyingkirkan status elemen input dan status sudah JavaScript. Dan untuk menghubungkannya, jadi dia pakai binding. Jadi banyak sebenarnya binding ini. Nggak cuman vModel aja. Cuman yang perlu kita bahas sekarang ada vModel. Dia banyak tuh. Ada text, ada style, ada apa lagi ya? Ada for, type, ada value, banyak lagi. Tuh. Mana sekarang kita pakai yang vModel aja dulu untuk menangkap teks itu kira-kira. Oke, kita udah tahu pertama itu kita bikin cons form apa tadi? Cons form. Jadi kita bikin variabel baru form terus sama dengan use form namanya. Terus baru kita isi dari yang inputan ini. Jadi harus kita panggil satu-satu, ada judul, deskripsi sesuai dari vModel kita. Oke, deklarasikan sini. Setelah itu kita submit. Sebelum kita submit, kita bikin dulu vModelnya untuk menangkap. Kayak ini di input, kita bikin vModel sama dengan. Terus di sini karena ini judul, jadi di sini ada judul. Terus lanjut vModel untuk deskripsi event. Setelah itu untuk date, tanggal, lokasi,
model. Kuota. Dan terakhir view model untuk user ID. Saat kita bikin seperti ini, nah jadi ditangkap apa yang diinputkan, setelah itu dideklarasikan di sini, baru kita eksekusi dengan command submit. Jadi ini untuk ngirim ke ke backend kita. Terus kita kasih di sini. Nah, cuman kalau pakai udah pakai foo, dia nggak perlu lagi nulis di sini method post. Di sini ada submit, prevent submit. Nah, ini pengganti dari yang post tadi. Seperti itu. Cuman kalau mau bikin seperti ini juga boleh. Jadi ngikut alur aja. Kayak ini kan udah beda nih pengkodean kita di sini. Di codingan kita. Nah, kita suruh si GPT kalau memang mau belajar lagi ke GPT-nya. Nah, biar dia nangkep kalau codingan kita seperti ini. Tolong periksa apakah sudah benar. Kalau teman-teman mau bikin manual ya, jadi suruh si GPT periksa apakah masih ada atau enggak itu. Jadi dia akan meriksa gitu. Oh iya, kalau udah pakai foo, dia nggak pakai CRSF lagi. Ini hanya berlaku untuk blade yang tadi, yang CRSF tadi. Oke, setelah ini kita periksa di sini apakah sudah ada rootnya. Sudah. Nah, terus baru kita di sini di store-nya ke controllernya. Di controller pertama kita validasi apa yang diinputkan di sini. Di sini ada judul, deskripsi, lokasi sampai user ID. Terus divalidasi. Setelah divalidasi baru dibikin untuk codingan save-nya. Mungkin kedepannya nanti akan lebih simpel lagi, cuman untuk default codingan biasa seperti ini. Jadi dipanggil modelnya, dicari field-fieldnya dengan model, terus baru ditambahin. Nah, setelah itu coba kita jalanin apakah error. Kalau kita isi, mengisinya langsung aja. Kita isi apakah sudah jalan atau belum. Nah, di sini katanya not support. Kenapa not support gitu? Kita ngeliat lagi di webnya. Ada di sleep post, cuman kita lupa generate. Kita generate lagi. Terus kita coba jalanin lagi. Nah, kan masih error tuh. Nah, coba kita copy paste. Katanya, kenapa masih error? Dan teman-teman perlu lihat, coba tekan F12 atau Ctrl I atau di inspect. Kita langsung belajar debugnya. Kita isi, kita pilih yang ini yang patch HR ini.
Terus kita simpan. Terus di sini ada statusnya 405. Jadi kita tanya, kenapa masih error? Status masih 405 dan jelas perbaiki dan jelaskan maksud respon 405 gitu. Codingan kita ada yang ini gimana? Oh, mau dilanjutkan sedikit lagi atau gimana? Soalnya nanggung. Ini udah terkejar-kejar Bang jelasinnya. Kenapa? Ah, oke, dilanjut ya. Lanjut Bang. Oke, kita pergi ke sini, kita cek, kita baca. Katanya itu method not allow. Jadi metode ini nggak diizinkan. Maksud nggak diizinkan dikarenakan si root di sini belum terdaftar. Mungkin kita coba root clear dulu. Pertama, setelah root clear, terus kita wayfinder generate. Terus kita coba lagi sampai bisa. Nah, masih sama. Coba kita tanya lagi. Lengkap. Style is resource. Tidak ada. Oke, berarti di root nggak aman. Terus kita pergi ke event. Kita coba DD namanya. Data. Kita request. Mungkin di sini saya bikin valid sama dengan terus di sini validate. Nah, terus kita coba masuk nggak inputannya. Coba lagi. Nah, berarti codingan itu error di front end-nya. Kalau udah masuk, dia nggak akan error di sana. Jadi kita fokus coding di sini. Kita kirim aja ke GPT. Ini code saya masih error 405. Ini sudah, ini sudah. Code-nya sudah aman dibuat. Nah, kita copy root-nya. Kan ini katanya pergi ke root. Nah, cuman root-nya tuh nggak ada masalah. Coba kita liatin root-nya. Oh, ini pakai apa ya? Nah, ini seharusnya seperti ini, store. Oke, kita coba lagi. Nah, baru dapat hasilnya.
Jadi di sini dia harus sama event store. Jadi cara debugnya gitu. Kita cek dulu di web di rootnya. Setelah cek di rootnya enggak baru kita pergi ke controllernya. Kita DD di sini. Ada DD namanya. Kita cek validasinya. Kalau misalkan tampil seperti ini, berarti data kita udah masuk ke backend-nya. Kalau belum ada, kita pas saat kita DD, berarti salah itu fix di front end-nya gitu. Nanti kita cek root-nya lagi sama atau enggak. Oke, setelah itu mungkin kita hapus yang DD tadi atau kita komen jalan enggak. Nah, coba kita lihat di database apakah tampil. Oh, belum jalan. Oke, kita cek di sini eventnya. DD event. Coba lagi. Nah, ini katanya dia tidak menemukan kolom judul di insert info. Nah, berarti sudah jelas. Di sini ada judul, berarti di grid kita ada nggak judul? Nah, ada, berarti di model kita cek ada nggak judul? Ada. Terus sini event judul. Kok nggak temu judul katanya? Ini ada. Terus di controller ini juga ada. Setelah yang teman-teman pelajari itu nggak cuman oh codingannya jalan, nggak cuman itu gitu. Kita harus sampai bisa sampai jalan. Coba lagi apa judulnya nggak bisa. Menemukan fungsi. Oh, aktif di sini. Nah, user ID ini nih. ID-nya itu 1. Oh, sih. Baru kita copy paste codingannya. Copy, terus kita copy. Terus enter aja. Oh, titel ya? Iya, banyak. Enggak. Coba kita migrate lagi ya. Artisan migrate fast. Nah, isu pertama enggak makan dengan migration ini sudah kita lihat ini. Jadi kita kalau dia ngide-ngide gitu kasih jawaban masih nggak bisa,
kita copy, terus di event juga sama. Kenapa judul ini nggak muncul? Seharusnya udah jalan nih. Label sudah kita kasih. Oh, yang judul event. Judul event. Oh, ada. Oh iya, di sini judul event. Di sini juga judul event. Itu nggak salah, di minggu presentnya aja lah. Ubah. Ini jadi judul aja. Ingrid pulang. Seharusnya udah aman. Oke. Baru user ID. User ID ini bagusnya kita harus ada relasinya di sini. Public function user. Kita main cepat aja. Oke, ulang. Iya, user kita nggak ada. Yang ada. Oke, kita ulang. Ini kayak membutuhkan waktu ya. Di sini aman, sini aman. Gimana teman-teman? Mau dilanjut sedikit lagi atau gimana? Gimana Belva? Oke. Setuju. Setuju. Oke. Ini sebenarnya cuman relasinya aja lagi. Soal tadi emang masalah tadi. Mungkin kalau emang besok aja berarti depending aja dulu ya. Ya bang. Oke. Mungkin tuh ini ada record kan? Ada di record kan? Oke, mungkin untuk teman-teman ini kan cuman tinggal satu lagi tuh babnya. Cuman tinggal user ID dan udah Bang kasih clue dia cuman relasi lagi. So, kalau mau belajar mungkin bisa dicobain nanti kalau ketemu errornya besok kita demokan. Mungkin itu aja. Sebenarnya terima kasih pada teman-teman. Cuman abang berharap ya jangan ada yang terlambat. Soalnya kayak ini aturan kita bisa mulai cepat nggak bisa cepat kan. Jadi agak terlambat dikit. Jadi agak tergantung materi kita. Jadi nggak enak juga untuk pembelajarannya kan. Ini itu aja. Mohon maaf kalau codingannya masih error, nggak langsung jalan. Jadi nggak apa-apa. Kita juga belajar mendebug.
Terima kasih pada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Belva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.